Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah, nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin zil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, para asatiz, para guru yang kami hormati, pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang diminta dari Bapak Ustadz Haji Mahfud, Nabi Isa alaihissalam dalam akidah Islamiyah. Bapak sekalian yang berbahagia, kajian ini memang aktual ya, karena kemarin baru saja orang-orang memperingati lahirnya Yesus Kristus ya, lahirnya Isa bin Maryam dalam perspektif kita, dan bagaimana akidah kita mensikapi tentang hal yang dimaksud. Ini panjang sebenarnya kaitannya dengan bolehkah ya orang mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya ya. Nah, pertama yang kita akan kaji sebenarnya dari perspektif nasab. Nasab itu keturunan. Nabi Isa itu Isa bin Maryam. Biasanya kata bin itu dikonotasikan itu nasabnya itu ke laki-laki. Tapi Al-Quran mengatakan Isa bin Maryam, Isa bin Maryam ya, bin Imran, bin Mathan, bin Al-Azir. Itu urutan beliau. Dan di atas beliau itu ada nabi-nabi yang masyhur ya, keturunan datuk-datuk dari Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Hizkil, nabi walaupun bukan rasul. Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu adalah garis keturunan yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa dalam perspektif Al-Quran, beliau adalah Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu utusan Allah, disuruh berdakwah untuk memberikan keteladanan tapi secara terbatas. Berbeda dengan Rasul, Rasul diberikan suhuf atau diberikan kitab, kemudian wajib ya menggembala, wajib untuk mendidik umat manusia dari sebuah peradaban ke peradaban yang lain. Dan biasanya pada fase di mana peradaban sudah rusak diturunkan Rasul ya. Ketika Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah, ini bagian dari titik awal mukjizat yang Allah pertunjukkan itu adalah kelahirannya tanpa disentuh oleh laki-laki. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, kalau sekarang ada nggak wanita lahir tapi nggak punya suami? Bukan itu maksudnya tuh, lain ya. Mukjizat itu, di antara mukjizat itu, dia sebenarnya adalah Allah ingin mempertunjukkan pertama, ka'annallaha yaqul
qad sadaqa hadzal rasul. Jadi kalau ada orang diberikan mukjizat, itu sama saja Allah mengatakan orang ini benar, dia adalah utusannya Allah. Kenapa? Karena nggak semua orang diberikan mukjizat. Itu. Yang kedua, dia adalah cikal bakal yang melahirkan ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, saya nggak tanya nih, ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu suka masak telur di rumah? Nah, bapak-bapak cuma menikmati yang masak ibu-ibu. Coba ibu pergi ke kandangnya, kandang ayam, ada jagonya nggak? Nggak ada jagonya. Ya, nggak ada jagonya. 1000 ayam, 2000 ayam, nggak pakai kawin. Jadi KUA nggak berlaku tuh di kandang. Kenapa? Nggak perlu laki-laki, tapi bisa diganti, ya, bisa digantikan dari makanannya sehingga melahirkan telur. Nah, bapak sekalian, apakah ini mukjizat? Bukan. Ini ilmu pengetahuan. Dari adanya mukjizat itu maka tergali sebuah, ya, pemahaman secara intelektual. Diteliti itu. Sekarang kaum feminis di Amerika, di Eropa yang benci kepada laki-laki. Jadi wanita di sana nggak suka nih sama kita nih. Kenapa? Cantik, wanita itu cantik, seksi, menawan, ketemu sama bapak-bapak, hamil dia, waktu dia melahirkan gembrot. Dia nggak suka. Hilang kecantikan wanita gara-gara laki. Maka dia tidak mau menikah, tidak mau punya anak, tapi seks hubungan hak asasi manusia, maka dia boleh mau melakukan tetapi tidak mau punya anak. Nah, sebuah penelitian yang menarik sedang diteliti, bagaimana nanti dia mau menikah tapi lahirnya gantian. Jadi nikah punya anak 2, pertama perempuan yang hamil, yang kedua laki yang hamil. Lagi dipikirin kita nih Pak supaya hamil. Bapak kepikir nggak 7 bulan? Kenapa bisa? Dalam ilmu pengetahuan itu, segala sesuatu yang dipertontonkan, dipertunjukkan pada alam semesta itu, pada hakikatnya adalah ilmu pengetahuan. Binatang apa yang melahirkan yang laki bukan yang perempuan? Satu, kuda laut. Kuda laut yang melahirkan itu yang laki. Ada lagi? Arwana. Arwana itu termasuk ketika si wanita itu sudah dibuahi oleh laki-laki dan dia sudah merasa sudah ada telur, induk telur itu, maka induk telur itu diberikan pada laki-laki, dihisap sama laki-laki, maka laki-lakilah yang menahannya tidak makan karena di rongganya ini ada sedang berproses kelahiran bayi-bayi itu. Sampai sudah besar, sudah siap dilepas sama laki-laki. Nah, laki-laki sekarang lagi diteliti Pak, perutnya ini elastisitasnya dengan wanita sejauh apa nanti dibikin, ya, bisa hamil dan nanti lahirnya sesar. Ini ilmu pengetahuan Pak. Nah,
jadi Bapak saya sekalian yang berbahagia, ketika Isa lahir, maka tuduhan rahim, ya. Jadi mohon maaf ini yang lihat live streaming atau rekaman ini dari kalangan orang-orang yang Nasrani, kami di Masjid Al-Mujahidin ini sedang membicarakan Nabi Isa, keimanan bagian dari kewajiban kita beriman dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Jadi kalau berbeda maka itu harus kita terima sebagai sebuah wacana keilmuan. Kenapa saya bilang begitu, Pak? Ada beberapa video saya itu yang dikomentari oleh orang-orang Nasrani, ya, mereka berkeberatan gitu, ya. Padahal nggak mesti begitu, karena kita menyampaikannya adalah teks Al-Quran. Nah, kita lihat sekarang, ketika Nabi Isa lahir masih bayi, jadi belum disebut Nabi, ya. Ketika Isa lahir itu, orang-orang menuduh bahwa Maryam itu fasik, ya, fasikah, wanita pelaku zina. Beliau tidak berkomentar. Tapi ketika desakan itu sudah begitu keluar kuatnya, maka Nabi Isa disuruh menyatakan, berbicara kepada orang-orang, rahib-rahib yang menuduh ibunya itu berzina. Maka pada saat itulah mukjizat yang kedua, bayi Isa berbicara, dan itu diabadikan, ya, di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30 sampai ayat 33. Allah memberikan informasi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waktu Isa ini ditanya, kamu ini bapakmu siapa? Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Bayi itu ngomongnya begitu. Aku ini hamba Allah. Ya, seperti kita ini namanya Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitaba, Allah memberikan kepadaku Alkitab, yang nanti disebut dengan Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Ini yang menyatakan ini Al-Quran. Dan ini mukjizat yang keluar dari mulut bayi yang ibunya dituduh berzina. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, Allah berikan kepadaku keberkahan di mana saja aku berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan salat, membayar zakat dimanapun aku hidup. Nabi Isa itu tidak punya rumah. Dia di dalam para mutasawwifin, ya, ahli tasawuf, bahwa mengatakan Isa ra'isuz zuhad. Nabi Isa itu panglimanya zuhud. Kenapa? Bajunya cuma yang dia pakai sama yang sedang dicuci dan yang sudah bersih untuk pensalinnya. Bajunya 3. Rumah tidak punya, hidup berpindah-pindah berdakwah. Bajunya berapa tadi, Bu? 3. Ibu 3 apa 3 lemari? 3 lemari. Zuhud orangnya. Nah, nanti kita akan lihat berapa banyak ucapan-ucapan Nabi Isa alaihissalam itu yang dikutip oleh para mutasawwifin, dijadikan sebuah pedoman ajaran tentang kecerdasan spiritual, kecerdasan jiwa, ya. Nah, jadi Allah mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat
madumtu hayya, dimanapun aku hidup. Wa barran biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Bukan kalau kita bil walidain, anishkurli wali walidaik. Ya, kewajiban kita kepada ibu dan bapak. Tapi Allah memang menyatakan wa barran biwalidati. Aku diminta untuk berbuat baik kepada ibuku karena bapaknya tidak ada. Walam yaj'alni jabbaran saqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Bukan. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam sejahtera yang dilimpahkan kepadaku yawma wulidtu, ketika aku dilahirkan, wa yawma amutu, ketika aku diwafatkan, wa yawma ub'atsu hayya, ketika aku nanti dibangkitkan di hari kemudian. Nah, inilah dalil Natal, bahwa mereka memperingati hari kelahiran. Ya, yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, hari lahir, hari kematian, dan hari dibangkitkan. Allah berikan kesejahteraan. Nah, Bapak Saudara sekalian, Natal bahasa Arabnya itu maulid. Maulidun Nabi itu bahasa mereka disebutnya dengan Natal. Memang Al-Quran yang mengajarkan, ada kajian yang memberikan ya perspektif tentang ulang tahun. Hanya saja orang Islam ulang tahunnya jangan niup lilin. Kenapa? Karena Zoroaster, agama Majusi itu yang menyembah api itu, kalau mereka itu minta umur panjang, minta rezeki banyak, pada hari kelahiran itu api itu ditiup. Puh. Kalau apinya mati, maka dewa api menerima. Maka Persia, Romawi, adidaya pada waktu itu melakukan ekspansi ke dunia. Perancis termasuk yang sudah ada agama dipengaruhinya, maka mereka meniup lilin. Nederland, Belanda, ya, walaupun sudah ada agama ortodoks, mereka juga terpengaruh tiup lilin. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, maka orang Indonesia picinya putih, ulang tahunnya tiup lilin. Ayo, orang sini tiup lilin apa enggak? Nah, kalau anak kita minta tiup lilin, kasih kompor nih yang gede nih. Itu jangan dianggap enteng, Bapak Ibu sekalian. Bukan masalah kecil. Dalam sisi akidah itu Zoroaster. Jangan. Ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa Nabi itu berpuasa di hari Senin? Su'ila sallallahu alaihi wasallam an shaumis nain. Nabi pernah ditanya, kenapa kalau hari Senin berpuasa? Beliau mengatakan, yaumun wulidtu, hari Senin itu hari aku dilahirkan. Yauma yub'atsu, pada hari aku dibangkitkan. Ya, diangkat menjadi rasul itu hari Senin. Yauma amutu, dan pada hari aku meninggal juga hari Senin. Sama dengan Nabi Isa, maka dia menyebutkan hari kelahiran, hari kebangkitan, angkatnya jadi rasul, dan hari kemudian itu. Nah, ulang tahunnya itu ibadah, berpuasa. Ulang tahunnya itu kalau mau beli makanan, kasih makanan, tapi jangan tiup lilin. Zoroaster.
Ada yang marah, aki-aki marah-marah, pagi nendang-nendang pintu gitu. Akhirnya si nenek paham, oh ulang tahun si engkong, beliin dah tuh ya roti, selamat ulang tahun. Masih diem aja. Ditanya kenapa sih kok? Kagak ada lilinnya. Jadi sih dia mau lilin. Kenapa dari dulu orang tidak mengkoreksi? Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, jangan. Masa sholatnya madhab kiblat, minta panjang umur banyak rezekinya pakai api? Jangan. Menyimpang betul. Nah, inilah surah Maryam ayat 30 sampai 33 ya, yang menggambarkan bahwa Nabi Isa ya adalah seorang nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lalu bagaimana ya akidah Islam berbicara tentang Nabi Isa yang mereka menyebutnya dengan Mesias ya, Al-Masih, Mesias. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 285 Allah berfirman, Bapak hafal ini ya, karena ini biasanya dibaca kalau tahlilan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita waktu tahlilan, waktu selesai sholat baca ujung dari surah yang Al-Baqarah ini berkah ini Pak. Salah satu yang diberikan keunggulan umat Nabi Muhammad itu ujung dari surah Al-Baqarah, yang nanti ujungnya itu doa ya. Nah sebelum doa, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi, telah beriman para rasul terhadap seluruh yang pernah diturunkan kepadanya. Wal mu'minun, begitu juga beriman kita nih orang-orang beriman kepada siapa? Seluruh para rasul itu. Kullun amana billah, seluruhnya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Suhuf Ibrahim Musa, suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim Musa, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, wajib kita beriman. Wa rusulihi, seluruh rasul. Ada yang tahu berapa jumlah rasul? Jumlah rasul ada berapa? Jumlah rasul itu 313 ya, 313 rasul yang wajib dikenal dan dihafal itu 25 ya. Kalau Nabi ada berapa? Seketi 2 laksa 4.000. Nah, itu orang Betawi ngomongnya. Ada yang paham nggak? Seketi 2 laksa 4.000. Jadi 124.000 Nabi itu banyak sekali. Kalau pengen tahu ya nama-nama itu, ada kitab namanya As-Simarul Yani'ah, sarah dari Ar-Riyadul Badi'ah, itu nama-nama itu ditulis Rasul yang 313 itu. Saya termasuk, kalau ada orang minta nama itu, saya kasih nama yang ada di situ.
Kenapa? Karena itu nama-nama utusan Allah yang dimuliakan di muka bumi. Daniel itu nama Rasul. Sabat nama Rasul. Rishad nama Rasul, ya. Ada kitabnya itu. Nah, apa dalam ikrar ini? La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasul yang diutus, ya. Jadi benci sama orang Nasrani, kemudian kita benci sama Nabi Isa, akidah rusak. Benci sama Zionis Israel karena merusak dan menghancurkan Palestina, maka kita menolak Taurat, menolak Nabi Musa, maka bisa jadi murtad kita. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan yang lainnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka itu yang beriman kepada Allah, malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami tunduk. Kami beriman. Ghufranak, kami mohon ampunan Engkau, Rabbana in wa ilaikal masir, wahai Tuhan kami, hanya kepada Engkau ya tempat kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah dalil yang jelas, nusus yang jelas di dalam Al-Quran tentang bagaimana kita mensikapinya. Nah, kalau begitu boleh dong kita mengucapkan Natal. Nah, masalahnya begini Pak, Natal yang artinya Maulid itu, kelahiran itu, orang Indonesia, orang Nasrani Indonesia itu Natalnya itu tanggal 25 Desember kemarin. Di Palestina, di Mesir, sebagian Mesir ada yang namanya ya apa itu Nasrani Al-Qibti. Mereka merayakan Natalnya itu bulan Juni. Bulan Juni, bukan bulan Desember. Ini ngomong mereka ya. Jadi para pemirsa yang mengikuti kajian ini silakan di googling, silakan dicari sejarah para mu'arrikhin, sejarawan. Sampai detik ini mereka tidak sepakat lahirnya Isa itu. Ada yang mengatakan tanggal 25 Desember, ada yang mengatakan Juni. Kenapa mereka Juni? Bulan Desember itu musim dingin. Musim dingin itu tidak ada kurma. Waktu Nabi Isa lahir, orang habis melahirkan itu lapar, maka disuruh goyang itu pohon korma, kormanya jatuh, itu yang dimakan. Kalau musim dingin, salju, nggak ada kurma. Sehingga nggak mau mereka mengatakan Natal tanggal 25 Desember. Mereka merayakannya Juni. Nah ini aja nggak ketemu nih. Kalau orang Islam kan lahirnya Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal, ittifaq seluruh dunia. Nah jadi kalau kita mau mengatakan, memberikan penghormatan secara ittifaqi, nggak ada kesepakatan di antara mereka itu. Nah yang kedua, ada orang yang mengatakan ketika kita memberikan ucapan selamat Natal berarti kita mengakui adanya Isa binullah, Isa anak Tuhan. Karena nggak ada bapaknya, yang ada ibunya, maka ini diperspektifkan sebagai ibnullah, anak Tuhan. Maka di situ tidak boleh, kecuali pejabat, presiden, gubernur,
calon presiden, terus sampai kepala wilayah, kelurahan, RW, RT, itu ada secara struktural yang diakui dalam sistem pemerintahan kita itu, dia dalam lingkungannya boleh ngucapin Natal. Karena memang presiden kita adalah presiden Republik Indonesia, bukan presiden orang Islam, yang di dalamnya itu ada 6 agama yang diakui. Nah, kalau kita, tujuannya apa kita mengucapkannya? Ya, kecuali pada kapasitas kita sebagai pejabat. Nah, itu bid-darurah, ada alasan darurah. Dalilnya ad-darurah tubihul mahzurah. Kedaruratan memperbolehkan yang dilarang. Nah, jadi banyak nih aspek akidah. Jadi kita jangan ini. Nah, kalau mereka itu menghormatinya, coba nih, ini Maulid Nabi, ini Natal. Mereka datangnya itu Lebaran. Betul nggak? Datang Lebaran, ngormatin ke rumah orang Islam. Kita disuruh ngormatinnya Natal. Kalau memangnya sportif, ini yang disebut dengan kebersamaan, menghormati Natal, lu mesti Maulid Nabi, bukan Lebaran. Nggak mau dia ngormatin Nabi Muhammad, kita suruh ngormatin Natal. Ini Bapak nyambung nggak nih? Dia datang di Lebaran bawa kue. Kalau orang dulu ya bawa kue Cina, kue bongsang segala macam. Tapi dia nggak mau Maulid. Padahal yang dimaksud Maulid itu inilah Natal dalam bahasa yang berbeda. Nah, jadi aneh itu. Nah, Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa keimanan seseorang tidak boleh membedakan kedudukan antara Nabi Rasul yang satu dan yang lainnya. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan ya dari Hasan, Mujahid, Dohak dan Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Jami'ul Quran nazzala bihi Jibrilu alaihissalam. Semua Al-Quran itu, ayatnya itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Ila hazhil ayat. Kecuali ayat ini, tadi itu surah Maryam yang menceritakan tentang Nabi Isa. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwallazi yasma'u lailatal mi'raj. Nabi mendengarnya langsung, disampaikan langsung oleh Allah itu ketika Mi'raj, tidak melalui malaikat Jibril. Jadi kebencian apapun tidak ada alasannya untuk tidak bisa menerima bahwa agama samawi yang bertahan itu 3. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu agama samawi, agama dari Allah. Taurat, Zabur, Al-Quran wajib diimani, walaupun tidak wajib diamalkan, kecuali Al-Quran. Tapi wajib penghormatan kita itu. Ya, jadi Nabi langsung menerimanya ketika Isra dan Mi'raj. Larangan ini suatu ketika ada orang Yahudi datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku ditampar oleh sahabatmu. Siapa? Kata Nabi. Fulan bin Fulan. Nih lihat sampai merah. Ya. Kemudian dipanggil itu. Orang itu dipanggil. Ditanya, kenapa kamu tampar nih orang Yahudi ini? Ya. Kemudian sahabat Ansor menjelaskan bahwa dia ketika berjalan di kalangan orang-orang ya Bani Israel, dia mengatakan, orang Bani Israel mengatakan sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Musa di antara manusia. Jadi walaqadistofa Musa 'alan nasi ajma'in
Allah sudah memilih Nabi Musa dibandingkan dengan makhluk sealam ini. Kata si abad Ansar, ya wa kadzalika li Muhammadin. Ya, begitu juga Nabi Muhammad sudah dipilih gitu. Mereka nggak suka. Ribut, ditampar nih oleh orang Ansar. Orang Ansar ini ditampar nih orang Yahudi yang nggak mau mengakui tentang Nabi Muhammad, tapi cuma mengatakan cuma Nabi Isa. Ini yang lapor. Bagaimana Nabi ketika mendengar? Nabi bilang gini, ini menarik nih Pak. Ini hadis tentang toleransi yang bagus. La tukhayyiruni min bainil anbiya. Kalian jangan membagus-baguskan aku di antara nabi-nabi yang lain. Fa innan nasa yas'ikuna yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat semua orang pingsan. Fakuna awalaman, akulah orang yang pertama nanti sadar ketika dibangkitkan dari kubur. Nabi bilang kelebihannya Nabi itu seperti itu. Apa yang dimaksud dari ucapan Nabi? Kalau sedang berkumpul, orang Islam sedang kumpul, di situ ada orang Yahudi, orang Nasrani. Jangan membesar-besarkan Nabi Muhammad. Nanti dikhawatirkan Nabi Musa jadi kecil, Nabi Isa jadi kecil. Jangan, kata Nabi. Tapi kalau kalian kumpul bersama orang Islam, boleh, karena memang Nabi mengatakan ana min khiyarin, min khiyarin, min khiyarin. Aku ini hasil seleksi, hasil yang terbaik dan hasil pilihan. Dari 313 dipilih 25. Dari 25 rasul dipilih ulul azmi. Dari ulul azmi dipilih satu Nabi Muhammad. Ana min khiyarin, min khiyarin, min khiyarin. Tapi untuk toleransi masyarakat beragama, jangan menjelekkan mereka, kata Nabi. Nah, jadi nggak apa-apa, silakan saja mereka mengatakan nabinya yang terbesar. Hanya saja dalam kajian kita, perspektif kita, ya, bahwa mereka itu nabi, bukannya anak Tuhan. Ya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, bagaimana dengan ucapan-ucapannya Nabi Isa alaihissalam? Apakah boleh kita memperdomani? Jawabannya boleh. Bahkan bukan cuma Nabi Isa saja. Di dalam Al-Quran, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ya Muhammad, ikuti itu ajarannya Nabi Ibrahim yang hanif. Jadi agama-agama yang lalu ketika punya hikmah, punya ajaran yang bagus, boleh diikuti, sepanjang tidak bertentangan dengan Quran, sepanjang tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Nah, kita lihat ya, ini beberapa hal yang dikutip oleh ulama perkataan Nabi Isa, ya, Nabi Isa yang bagus itu. Ruwiya anna Isa bin Maryam alaihi wassalam waqafa huwa wa ashabuhu fi ala qabrin. Pernah diriwayatkan Nabi Isa berjalan dengan sahabatnya, kemudian lewat pada satu kuburan. Fajala ashabuhu yazkuruna al-qabra wa dayyaqahu. Kemudian mereka bercerita, ini kuburan ini, kuburannya si fulan, cuma kok kuburan sebesar ini, bagaimana mungkin kuburan semuanya ini? Kuburan seperti ini kan sempit, Bapak. Kuburan itu dari dulu sampai sekarang nggak ada kemajuannya, Pak. 1x2. Itu pun kalau kita sudah dimasukkan tubuh kita ke liang lahat, dikesempitin lagi, dikasih bambu atau dikasih ini, enggaknya cuma setengah meter kali panjang tubuh kita. Maka kaum Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa bilang, sempit banget kuburan.
Bagaimana kehidupan setelah kematian ini kalau sempitnya seperti ini? Faqala lahum alaihissalam, maka Nabi Isa menjawab perkataan sahabatnya, qad kuntum fima huwa adiyakum minhu fi arhami ummahatikum. Sesungguhnya kalian itu dulu lebih sempit lagi waktu kalian di rahim ibu kalian. Coba pikirin Pak, orang ini ngomong nih kuburan sempit banget kalau segini. Nabi Isa bilang dulu kalian di rahim ibu kalian lebih sempit lagi. Kita merasakan sempit nggak? Enggak. Fa iza ahabballahu ayyusi'a wassa'a. Apabila Allah itu menghendaki keluasan terhadap hambanya, maka dia akan terasa luas. Bayi nggak ada yang protes, nggak ada yang mati di perutnya. Sempitan mana kuburan sama rahim ibu? Nah, kuburan kelihatannya 1x2. Tapi Nabi mengatakan orang yang beriman itu kuburannya ya salasu mi'ati zira'. Ya, itu kalau 1 hasta itu 60, berarti kuburannya orang Islam itu 150 meter kali 150 meter itu kuburannya orang Islam, kuburannya orang yang beriman. Rumah Bapak ada nggak lebarnya 150 meter kali 150 meter? Sama lapangan sepak bola gedean kuburan kita Pak. Nah, kata Nabi Isa, kalian dulu lebih sempit ketika di dalam rahim ibu kalian. Tapi ketika Allah menghendaki besar, kalian tidak merasakan sempit. Begitu juga di kuburan. Beramal saja yang baik, maka kau akan merasakan kuburan itu besar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, itu adalah perkataan Nabi Isa yang penuh dengan hikmah, dan itu dicatat, ditulis sampai para mutasawwifin, ahli tasawuf itu menulisnya. Wa warada anna Isa alaihissalam qala fi atba'ir rasul, dan telah datang satu hadis yang menceritakan tentang pengikut para rasul. Apa kata beliau? Ulama'u bararatu atqiya ka'annahu minal fikhi anbiya. Ulama, orang yang alim, ulama, tapi dia sabar mendidik. Bararatu atqiya, orang yang berbuat baik mengarahkan dalam ketakwaan. Ka'annahu minal fikhi anbiya, sama saja kedudukan dalam pemahaman agamanya seperti dia seorang nabi. Ini omongannya Nabi Isa. Kata Nabi Muhammad gimana? Ulama'u ummati ka'ambiyai bani Israel. Ulama umatku nanti kalau dia pandai setingkat selevel dengan nabi-nabi Bani Israel. Nah, jadi Bapak, ulama yang mana itu? Ulama, alim, sabar, ikhlas, tidak komersil. Maka itulah orang-orang yang patut kita untuk mengikutinya. Saya kira itu Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian perspektif Nabi Isa dalam kandungan Islam, di sini saya ingin bertanya kepada Ustadz bahwa kita ketahui ajaran Kristus, dalam hal ini Nabi Isa, tidak mengajarkan Trinitas. Yang diajarkan tetap kepada satu Tuhan, mengesahkan Tuhan. Tetapi penyimpangan tersebut terjadi pada
abad ketiga, Trinitas. Nah, banyak juga beranggapan bahwa di Islam pun sama, mengajarkan juga Trinitas. Contohnya misalnya, ini ada di pendapat seseorang, walaupun kita setuju atau tidak, kita lihat nanti dalam kajiannya. Yang pertama kan ya memang di Trinitas yang Muslim, kita lihat ada akidah, ada syariah, ada katakan teologi, katakan ada filsafat. Dalam kajian filsafat, memang kalau kita lihat sama dengan ajaran Nabi Isa, Kristen di abad ketiga juga, ketiga Hijriah. Kalau Trinitas Trinitas Kristen timbul pada abad ketiga Masehi. Kalau dalam Islam ada timbul Trinitas abad ketiga Hijriah dengan munculnya katakan tasawuf, misalnya Junaidi al-Baghdadi, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, terakhir abad ke-12 ada yang namanya Imam Al-Ghazali. Bagaimana pandangan Pak Ustadz bahwa ini kita mencontek Trinitasnya dari agama Nasrani, khususnya Katolik? Terima kasih. Iya, tidak sama ya. Cuma sama kata Trinitasnya saja, tetapi Trinitas di dalam agama mereka itu adalah 3 kekuatan dalam satu. Tuhan Bapa, ya, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi Tuhannya yang 3, walaupun dalam satu pemahaman. Tuhan Bapa yang di sorga, ya, Tuhan Anak yang dimaksud Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ini Trinitas dalam pemahaman mereka. Kalau Trinitas yang diartikan tadi itu, ya, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, itu ketika malaikat Jibril mengatakan atakum yu'allimukum dinakum, Jibril membawa 3 dasar inilah yang jadi agamamu. Mahwal Islam, syariat. Mahwal iman, teologi, akidah. Mahwal ihsan, ini yang disebut dengan tasawuf. Dan tasawuf tidak sama dengan filsafat. Akarnya filsafat itu dari Yunani. Ya, tasawuf itu berakar dari Al-Quran dengan Al-Hadis yang berkaitan dengan akhlak. Itu bedanya. Tasawuf lahir dari sebuah budi, ya, pekerti dan nilai-nilai sosial. Kalau tasawuf, akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi enggak sama ya pengertian Trinitas yang dimaksud dalam Trinitas perspektifnya orang Nasrani dengan perkataan tentang pembagian 3 coupling dalam agama Islam, yaitu syariah, tariqah, ya, syariah, ya, ibadah, akidah dan ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan, 3 ini itu kalau itu diartikan Trinitas sebenarnya kurang tepat, karena yang dimaksud dengan Trinitas itu adalah 3 pilar, ya, yang diyakini, ya. Saya kira itu. Jadi tidak sama, ya. Bapak-bapak, ini kasih materi begini, ibu-ibu puyeng enggak? Ya, saya dikasih, waduh, ini temanya menarik nih, ya. Kalau di kampus mah udah biasa ya kajian-kajian semacam ini, ya. Nah, jadi Bapak saya sekalian, intinya Ibu, jadi kita betapapun kita bencinya, kita nggak boleh melukai, menghilangkan, menolak. Ajaran yang terjadi, yang dibilang tadi, terjadi proses, ya, terjadinya Trinitas. Kalau kita lihat sebelum Nabi Isa itu Nabi Musa. Nabi Musa itu diberi Taurat. Taurat itu nggak bisa dihafal.
Beda dengan Quran. Taurat itu tidak bisa dihafal manusia. Yang hafal itu cuma Nabi Musa yang hafal Taurat. Yang kedua pengikutnya namanya Uzair. Ketika Nabi Musa itu wafat, maka Uzair inilah yang meneruskan berdakwah. Sahabatnya yang meneruskan. Saking hebatnya Uzair hafal Taurat ini, maka mereka, kata Al-Quran mengatakan, wa qalu Uzair ibnullah. Uzair anak Tuhan. Nah, terjadi ini ya proses mauludiyah, adanya anak Tuhan gitu. Begitu juga dengan Nabi Isa. Begitu mereka mengagumi tentang Nabi Isa, sehingga mereka mengatakan Isa binullah, Isa anak Tuhan. Apakah Islam selamat? Enggak. Ada buku namanya Al-Farq Bainal Firaq. Ketika terjadi kaum Rafidhah yang sekarang disebut dengan kaum Syiah, di kalangan Syiah itu ada yang mengatakan kana aliyun ilahan. Ali adalah Tuhan di bumi. Bukannya nabi lagi, ilahan, Tuhan. Nah, hanya saja ini tidak kuat. Berbeda dengan pemahaman Uzair ibnullah. Ini hidup. Isa ibnullah kuat. Tapi Ali sebagai Tuhan itu tidak kuat. Nah, kenapa terjadi peristiwa yang berulang semacam ini? Jawabannya mengkultuskan. Makanya Nabi tadi bilang, la tukhayyiruni min bainal anbiya. Kalian jangan membesar-besarkan aku, dikhawatirkan nanti menjadi kecil dan kalian nanti mengangkat aku ini anak Tuhan. Ya, jadi dalam akidah itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tadinya abduhu itu enggak ada. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aslinya begitu. Karena mencegah pengkultusan terhadap Nabi Muhammad, maka ditambahkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammad itu hamba Allah, bukan anak Allah, wa rasuluh, utusannya Allah. Ya, saya kira itu. Baik, kalau Bapak sudah, Ibu sudah dianggap cukup, kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.